Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bertemu lagi bersama Ustazah Anin di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Nah, di sini Ustazah akan melanjutkan pelajaran minggu lalu mengenai kolonialisme dan imperialisme, dan kita sudah sampai pada tahapan keempat ya, yaitu mengenai tanam paksa. Kalau yang kemarin kita banyak membahas tentang kolonialisme yang dilancarkan oleh bangsa Portugis, Inggris, Belanda, dan sampai pada VOC. Kali ini kita akan membahas tentang sistem tanam paksa yang dilakukan oleh negara Belanda terhadap Indonesia. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu latar belakang tanam paksa, aturan-aturan dalam tanam paksa, pelaksanaan tanam paksa, dampak tanam paksa, tokoh penentang tanam paksa, penghapusan tanam paksa, dan kesimpulan. Nah, di sini nanti Ustazah akan jelaskan satu persatu, jadi mohon disimak baik-baik ya. Yang pertama tentang latar belakang tanam paksa. Nah, sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, sehingga Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar. Maka pada tahun 1830, untuk menyelamatkan Belanda dari bahaya kebangkrutan, maka Johannes van den Bos diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat itu, Van den Bos memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor dengan cara tanam paksa. Ya, kenapa harus tanam paksa? Menanam sesuatu tetapi dipaksa agar apa? Hutang Belanda bisa tertutup. Ya, kalau tidak dipaksa, rakyat Indonesia tidak akan mau, karena Indonesia sudah paham bahwa Belanda itu kolonial, ya, jadi bangsa penjajah. Nah, sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830. Ya, jadi pencetus sistem tanam paksa ini adalah Johannes van den Bos. Nah, dia mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya sebesar 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum atau nila. Ciri utama dari pelaksanaan sistem tanam paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk pajak in natura atau dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka, ya. Hasil pertanian yang sudah ditentukan oleh Van den Bos. Tadi berupa apa? Kopi, tebu, dan nila. Seperti itu. Next, aturan yang diberlakukan di sistem tanam paksa, ya. Jadi tanam paksa ini adalah perpaduan antara sistem tanam wajib zaman VOC dan sistem pajak tanah pada waktu dikuasai oleh Raffles. Ketentuannya seperti ini. Yang pertama, penduduk desa yang punya tanah diminta menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran dunia. Ya, jadi diminta ya 1/5 bagian tanah warga sendiri diminta sama Belanda untuk ditanami tanaman yang sudah dijelaskan di depan tadi. Lalu yang kedua, tanah yang disediakan oleh warga bebas dari pajak. Jadi Belanda tidak membayar sepeser pun atas bagian tanah yang diterima dari warga yang diminta tadi, ya. Curang bukan? Yang ketiga, hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Apabila harganya melebihi pembayaran pajak, maka kelebihannya akan dikembalikan pada petani. Jadi semua hasil yang diperoleh dari hasil menanam dan hasil menjual tanaman itu semua diberikan ke Belanda, ya. Hanya kelebihannya yang sedikit itu saja yang diserahkan kepada petani, padahal itu haknya petani gitu loh. Lalu yang keempat, waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi, ya. Karena waktu menanam padi cukup lama. Ketika mereka menanam tanaman yang tumbuhnya lama, yang akan terjadi adalah mereka juga akan lama mendapatkan pemasukan, padahal segera dibutuhkan untuk membayar hutang, seperti itu ya, dan menambah kas negara Belanda. Nah, kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, di sini Belanda masih ada sisi tanggung jawabnya, ya, bahwa ketika ada kegagalan yang tanggung jawab pemerintah. Wajib tanam dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dipekerjakan di pengangkutan, perkebunan, atau pabrik-pabrik selama 66 hari.
Jadi ini bagi warga yang tidak punya tanah, mereka wajib untuk mengikuti aturan Belanda yang mempekerjakan mereka di berbagai sektor tadi, pengangkutan, pekerbunan, atau di pabrik-pabrik selama 66 hari atau 2 bulan lebih, seperti itu ya. Jadi yang punya tanah wajib menanam tanaman sesuai aturan Belanda dan tanahnya diminta 1/5-nya. Yang tidak punya tanah wajib bekerja yang lain ya, mengganti itu dengan bekerja selama 66 hari. Yang terakhir, penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepala-kepala pribumi, sedangkan pihak Belanda bertindak sebagai pengawas secara umum. Seperti itu ya. Jadi di sini Belanda sangat menguasai ya. Oke, next. Nah, pelaksanaannya di sini ada penderitaan yang ditimbulkan dari sistem tanam paksa tersebut. Yang pertama, rakyat makin miskin karena sebagian tanah dan tenaganya harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada Belanda tanpa dibayar, kecuali yang kelebihan pembayaran tadi, itu pun cuma sedikit. Yang kedua, sawah dan ladang menjadi terlantar karena kewajiban kerja paksa yang berkepanjangan mengakibatkan penghasilan mereka pribadi menurun ya. Penghasilannya orang-orang pribumi menurun. Sawah milik mereka tidak terurus karena mereka harus kerja paksa. Yang ketiga, beban rakyat makin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen, membayar pajak, ikut kerja rodi, serta menanggung risiko apabila panen gagal. Ya tadi memang ditanggung oleh pemerintah, tetapi tidak sepenuhnya ya. Yang rugi juga tetap warga pribumi kayak gitu. Yang keempat, akibat bermacam-macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan. Dan yang kelima, bahaya kelaparan dan wabah penyakit timbul di mana-mana sampai akhirnya menelan korban jiwa yang sangat banyak di berbagai daerah. Next. Nah, di sini melihat aturan-aturannya, sistem tanam paksa tidak terlalu memberatkan, namun pelaksanaannya sangat menekan dan memberatkan rakyat. Adanya kultur prosenten atau bagi hasil antara pribumi dengan Belanda itu menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran ternyata cukup memberatkan beban rakyat. Karena apa? Itu tanah mereka, yang beli bibit-bibit mereka, tapi hasilnya diserahkan ke Belanda. Pribumi hanya dapat tidak sampai 50% bahkan ya. Untuk mempertinggi upah yang diterima, para penguasa pribumi berusaha memperbesar setoran. Akibatnya timbullah penyelewangan dengan di dalam sistem tanam paksa ya. Jadi pribumi juga pengen dong dapat untung ya. Penyelewangan yang ditimbulkan apa aja? Yang pertama, pemberlakuan kultur prosenten atau bonus untuk para pegawai pemerintah Belanda yang mampu menyerahkan pajak lebih banyak. Nah, para pegawai di pemerintahan Belanda dapat mengambil lebih dari 1/5 bagian tanah rakyat dan dapat memilih jenis tanah yang subur untuk tanaman ekspor. Yang ketiga, kewajiban rakyat yang tidak memiliki tanah untuk bekerja di pabrik atau perkebunan Belanda yang melewati ketentuan. Jadi ada ketentuan tetapi ada yang melanggar ya, rakyat orang Belandanya melanggar. Yang keempat, pembebanan pajak tanah kepada para petani. Tanahnya petani, yang bayar pajak juga petani, kan nggak logis. Yang kelima, waktu pengerjaan kultur stelsel ternyata lebih dari 3 bulan, sementara tadi katanya jangan melebihi waktu tanam padi ya. Tanam padi itu kan sekitar 3 bulan. Nah, lalu yang keenam, tidak ada pengembalian kelebihan hasil produksi pertanian. Semuanya diambil sama Belanda. Yang ketujuh, pembebanan kepada para petani atas kerusakan atau kerugian akibat gagal panen. Nah, lalu ada dampaknya ya, dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama, meningkatkan hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa. Yang kedua, perusahaan pelayaran Belanda yang semula hampir mengalami kerugian, tetapi pada masa tanam paksa mendapatkan keuntungan. Jadi tujuannya tercapai. Belanda mendapat keuntungan yang besar, ya. Yang keempat, kas Belanda yang semula kosong sudah dapat dipenuhi. Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja. Belanda tidak mengalami kesulitan keuangan lagi dan mampu melunasi utang-utang Indonesia. Yang ketujuh, menjadikan Amsterdam sebagai pusat perdagangan hasil tanaman tropis yang mereka ambil dari Indonesia. Nah, dampak negatifnya bagi Indonesia, positifnya untuk Belanda, negatifnya bagi Indonesia. Yang pertama, kemiskinan jelas. Kedua, beban pajak yang berat.
yang sangat tidak manusiawi. Ketiga, pertanian padi banyak mengalami gagal panen karena mereka fokus menanam tanaman selain padi tadi, ya ada kina, ada tebu, ada kopi dan lain-lain. Kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Pemaksaan bekerja sewenang-wenang. Jumlah penduduk menurun karena banyak yang mati atau meninggal ya. Tapi segi positifnya, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis tanaman baru. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang laku di pasaran ekspor Eropa. Dan yang terakhir, rakyat Indonesia kenal teknologi multi crops dalam pertanian. Nah, jadi sebenarnya ini agak kurang tepat ya judulnya. Harusnya mohon maaf, dampak bagi Indonesia, tidak perlu ada negatif. Tapi lebih banyak dampak negatifnya untuk Indonesia daripada dampak positifnya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu tentang bidang sosial dan bidang ekonomi. Dalam bidang pertanian, khususnya dalam struktur agraris, tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan petani kecil menggarap sebagai budak, melainkan terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. Lalu ikatan antara penduduk dengan desanya semakin kuat. Hal ini malah menghambat perkembangan desa itu sendiri. Penduduk lebih senang tinggal di desanya, ya. Jadi mereka tidak mau keluar dari desa untuk menambah wawasan karena sudah nyaman di situ. Tanam paksa secara tidak sengaja juga membantu kemajuan bagi bangsa Indonesia dalam hal mempersiapkan modernisasi dan membuka jalan bagi perusahaan partikelir bagi bangsa Indonesia. Yang tadi ya, dampak positifnya di depan tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang keempat, peranan bahasa Melayu dan bahasa daerah di kalangan penguasa. Jadi Belanda pun juga sedikit demi sedikit belajar bahasa kita. Nah, di bidang ekonomi, dengan adanya tanam paksa menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk. Nah, yang kedua, dalam pelaksanaan tanam paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman ekspor, sehingga banyak terjadi sewa-menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Nah, hasil produksi tanaman ekspor bertambah, mengakibatkan perkebunan swasta tergiur untuk menguasai pertanian di Indonesia di kemudian hari. Seperti itu, memancing para penjajah lain untuk masuk ke Indonesia. Lalu di bidang pertanian, kultur stelsel menandai dimulainya penanaman tanaman komoditi, ya. Dan kepentingan peningkatan hasil dan kelaparan yang melanda Jawa akibat merosotnya produksi beras meningkatkan kesadaran pemerintah koloni akan perlunya penelitian untuk meningkatkan hasil komoditi pertanian untuk demi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian. Nah, lalu kita masuk ke tokoh penentang tanam paksa. Kalau yang tadi itu walaupun kita tersiksa ya atas adanya tanam paksa, itu kita juga ada segi positifnya dan bisa kita manfaatkan sampai hari ini. Kita banyak mengenal tanaman lebih banyak, kita bisa mengenal teknologi pertanian ya yang memajukan pertanian dan perekonomian di Indonesia. Jadi setiap ada musibah, ada masalah itu pasti ada hikmah atau segi positif yang bisa kita ambil. Ini pelajaran hidup ya. Nah, lalu tokoh penentang tanam paksa itu ada Edward Dowes Dekker ya. Yang sebelumnya dia itu adalah salah satu tokoh penting di Serang, Jawa Barat. Dia sedih menyaksikan betapa buruknya nasib Indonesia akibat tanam paksa dan dia berusaha membela. Nah, dia punya buku yang berjudul Max Havelaar ya. Ini adalah nama samarannya Dowes Dekker, Max Havelaar. Dia menceritakan tentang penderitaan rakyat di Indonesia akibat tanam paksa. Dia juga mencela pemerintah Hindia Belanda atas segala kebijakannya di Indonesia. Dowes Dekker mendapat dukungan dari kaum liberal yang menghendaki kebebasan. Akibatnya banyak orang Belanda yang mendukung penghapusan sistem tanam paksa. Ini Dowes Dekker nih orang Indonesia. Nah, yang kedua ada Baron van Hove ya. Selama tinggal di Indonesia, Baron van Hove menyaksikan penderitaan bangsa Indonesia akibat sistem tanam paksa, sama dengan Dowes Dekker. Baron van Hove bersama Fransen van de Putte menentang sistem tanam paksa. Kedua tokoh itu juga berjuang keras menghapuskan sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda. Yang ketiga ada Fransen van der Putte yang tadi ya. Dia menulis Wicker Kontrakten sebagai bentuk protes terhadap kegiatan tanam paksa. Dan yang terakhir penentangnya yaitu golongan pengusaha.
Golongan pengusaha mengendaki kebebasan berusaha dengan alasan bahwa sistem tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal. Akibat reaksi dari orang-orang Belanda yang didukung oleh kaum liberal pada tahun 1865, sistem tanam paksa akhirnya dihapuskan. Seperti itu. Jadi perjuangannya prosesnya panjang ya, dari pemberlakuan sistem tanam paksa, pelaksanaannya sampai dengan penghapusan. Ini karena diringkas, jadi terkesannya cepat, padahal prosesnya sangat lama seperti itu. Nah, oke. Di sini ada penghapusan tanam paksa yang terakhir ya. Diawali dengan penghapusan kewajiban penanaman nila, teh, kayu manis, tembakau, tebu, dan kopi yang tadi diwajibkan. Hasil dari perdebatan di Parlemen Belanda adalah dihapuskannya kulturstelsel secara bertahap, mulai tanaman yang paling tidak laku sampai dengan tanaman yang laku keras di pasaran Eropa. Secara berangsur, penghapusan kulturstelsel sebagai berikut ada 3 tahap. Pada tahun 1860 dihapuskan tanam paksa lada. 5 tahun kemudian dihapuskan tanam paksa teh dan nila, dan yang terakhir 5 tahun kemudian lagi hampir semua jenis tanam paksa telah dihapuskan. Ini aja masih mengalami pembantaian sampai tahun 1942 ya, sebelum Jepang akhirnya masuk ke Indonesia. Nah, ini ya, jadi perjuangan bangsa Indonesia sangat-sangat berat pada masa itu. Oke, jadi kita sebagai penerus wajib untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, minimal dengan cara rajin belajar, biar pinter, biar cerdas, biar tidak dibodohi oleh kaum asing ya, yang berusaha untuk masih tetap ingin mengincar SDA di Indonesia, seperti itu. Oke, sekian penjelasan tentang tanam paksa hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau masih ada yang kurang jelas, mari kita berdiskusi di grup WA yang sudah Ustazah buat ya. Tolong yang belum paham silahkan ditanyakan, karena ini nanti akan Ustazah keluarkan di penilaian harian bersama besok di pertengahan September. Terima kasih atas partisipasinya. Tolong tugasnya dikerjakan dengan baik. Ustazah akan menilai dan memasukkannya ke daftar rapot nantinya ya. Sekian, banyak kurangnya Ustazah mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.